suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Dia mati bagimu, dia bangkit untukmu, dia basuh dosa-dosamu. Berikanlah seluruh suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhan. Suaramu, dia mati bagimu, dia bangkit untukmu, dia basuh dosa-dosamu. Berikanlah seluruh suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Dia mati bagimu, dia bangkit untukmu, dia basuh dosa-dosamu. Berikanlah seluruh suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Melewati tantangan seberat apapun, kita tetap berkata, aku kuat karena Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Dia kekuatan kita, gunung batu kita, kota benteng kita, perlindungan yang teguh. Ini sama-sama Bapak Ibu. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Yesus, niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus bagus di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus bagus di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Engkau tempat perlindungan kami. Lagi Bapak Ibu. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siapa percaya lambaikan tanganmu. Ya Yesus bagus di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus bagus di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Ya Yesus bagus di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus bagus di dunia,
kasih. Sungguh baik, Ya Bapa. teramat baik. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tutuplah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan. Inilah doa kami di hadapan Dengan urapan bentuk kami seperti bencana. Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Lebih lagi ya Tuhan. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu, Yesus. Mari angkat kedua tangan kita bersama, segenap hati, segenap jiwa. Kami mau disempurnakan seperti Engkau Tuhan. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, hari ini kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri dan
Mari kita memberi salam, bisa tos, bisa salaman, bisa apapun itu ya. Selamat beribadah kepada Tuhan, selamat melayani. Puji Tuhan. Ya. Saya juga menyapa yang mengikuti ibadah melalui streaming yang ada di YouTube, yang ada di radio, dimanapun berada. Mari kita mensyukuri karunia Tuhan ini. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengundang kita mengambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu ya Tuhan, yang menggerakkan kami dan menghantar kami ke tempat ini. Setelah 6 hari kami bekerja, kami beraktivitas. Puji Tuhan, hari ke-7 Tuhan memberi kesempatan kepada kami berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Mari Engkau yang akan berkuasa di tengah-tengah kami. Engkau yang akan kami tinggikan dan kami muliakan. Dan biarlah segala berkat dan rahmat dari-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita, mari kita datang ke hadirat-Nya. Dia Allah yang layak menerima segala hormat dan pujian dari seluruh umat ciptaannya. Bagi Dialah segala kemuliaan, hormat, kuasa, dan keagungan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu
kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang untuk mengaku akan setiap pelanggaran dan dosa kami. Ampuni kami yang seringkali tidak mampu, gagal dan jatuh melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus dan membayar lunas segala hutang dosa kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih dan pengampunan-Mu bagi kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang telah ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Dengan hati bergemar, mari kita masyurkan Tuhan, Raja kita. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah
Ya basuh dosaku, ya bertahta tinggi. Bernyanyilah dengan hati bersemangat memuji Dia. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Biarlah kita terus memasyurkan kebesaran Tuhan. Kita mengangkat suara kita, kita memberikan sembah dan puji hanya bagi Allah kita, Raja kita. Masyurkan kebesarannya, angkatlah suara pujian, sembah Dia dan beri puji padanya, Yesus Kristus Tuhan. Masyurkan kebesaran, masyurkan kebesarannya, angkatlah suara pujian, sembah Dia dan beri puji padanya, Yesus Kristus Tuhan. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalan, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Pujilah Tuhan kita yang maha besar. Dialah bukit batu kita, dialah kubu pertahanan kita dan penyelamat kita. Bahkan dalam badai topan dunia pun Dia tetap Allah kita, gunung batu tempat kita berlindung. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Kita tahu bahwa setiap kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita mau menjadi anak-anak yang taat, yang mau dibentuk seturut kehendak-Nya, menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga oleh karya Roh Kudus dalam hati masing-masing dari kita, semakin hari kita boleh semakin serupa dengan-Nya. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat memuji Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Seperti pujian ini Tuhan, kami mau menjadi seperti Kristus dan memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dengan usaha kami sendiri tentu ini sesuatu yang mustahil. Kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur jikalau melalui firman Tuhan, melalui pujian, kami diingatkan kembali. Kami dituntun oleh Tuhan untuk mengarungi, menjalani setiap proses kehidupan kami. Dibentuk hari lepas hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu pun karena anugerah Tuhan.
Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah ini juga Tuhan pakai menjadi sarana bagi kami untuk kami diproses. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan sekali lagi mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat ini. Dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, melanjutkan eksposisi Perjanjian Lama. Dan puji Tuhan, hari ini adalah hari terakhir eksposisi Perjanjian Lama dari kitab Maleaki, pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Setelah itu selesai Bapak Ibu ya. Kalau saya ingat kurang lebih hampir 1 tahun kita membahas kitab Maleaki yang hanya 4 pasal ini. Dan ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan terus menerus ingatkan kepada kita, supaya kita ini terus mengingat, terus mengenang, terus meresapi apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan sebuah karunia kepada kita, kemampuan yang luar biasa kepada kita untuk mengingat sesuatu. Saya yakin di tempat ini kita bisa mengingat sesuatu yang sudah pernah kita alami. Mengingat masa lalu, mengenang masa lalu. Betul ya? Nah, mengenang masa lalu adalah sesuatu yang normal, itu memang manusiawi. Kita tidak bisa menghapus sama sekali ingatan-ingatan kita, kenangan-kenangan kita. Kita tidak bisa memperlakukan semua itu seperti kalau kita di komputer lalu file yang tidak berguna lalu kita delete, setelah itu masuk di keranjang sampah, setelah itu kita kosongkan dan benar-benar sudah hilang begitu aja. Enggak bisa. Otak kita memiliki kemampuan untuk mengingat masa-masa yang pernah kita lalui, bahkan puluhan tahun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa mengingatnya. Kecuali orang itu sakit, mungkin demensia atau sesuatu terjadi. Tetapi secara natural kita itu bisa mengingatnya. Nah, mengenang masa lalu Bapak Ibu, sebetulnya itu adalah sesuatu yang netral, tergantung bagaimana orang itu menyikapinya. Ini yang penting. Beberapa orang ketika mengenang masa lalu itu menimbulkan ketakutan, itu ada. Ketika melihat atau mengenang sesuatu dia menjadi histeris, menjadi ketakutan, menjadi sedih, emosinya tidak karu-karuan. Itu ada yang seperti itu. Melihat angkot lewat langsung nangis. Ditanya, kenapa melihat angkot lewat kok nangis? Iya, teringat dulu sama mantan naik angkot. Misalkan begitu ya. Melihat sesuatu langsung, melihat benda tertentu langsung emosinya tersentuh. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi juga ada orang ketika mengenang masa lalu itu justru menjadi sesuatu yang menambah untuk gairah hidup. Gitu. Ada orang-orang tertentu ketika mengingat masa lalu, entah itu senang, entah itu masa lalu suka, duka, itu justru menjadi sesuatu kekuatan. Saya ketika mengingat masa lalu, misalkan berjuang, sekolah, harus naik sepeda, waduh gak enak begitu. Tinggal di asrama yang pernah tidak makan beberapa hari, hanya makan pisang begitu. Ketika saya mengingat itu saya bersyukur, iya ya kalau sekarang saya bisa sampai saat ini. Saya merasa bahwa Tuhan itu yang memelihara begitu. Mungkin beberapa orang juga melakukan hal yang sama. Ketika mengingat perjuangan, aduh dulu susah ya memulai usaha ini. Harus berderai air mata, harus jungkir balik untuk memulai sebuah usaha yang kecil. Tapi ketika sekarang melihat ke belakang dan itu bisa berlalu dengan baik. Orang mungkin bisa bersyukur, wah aku akan semakin semangat untuk mengerjakan ini. Gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam konteks iman, di dalam perjalanan iman kita, mengenang masa lalu itu juga menjadi sesuatu yang baik sebetulnya. Kenapa? Karena mengingat masa lalu itu akan membawa kita mengingat bagaimana Tuhan itu bekerja di masa lalu kita.
Itu memperkuat keyakinan kita bahwa Dia akan terus melakukan bersama dengan kita. Mengenang masa lalu, entah itu suka, duka, entah itu sesuatu yang baik, yang indah, yang buruk. Tetapi ketika kita melihat itu, ada Tuhan yang bekerja, dan sampai sekarang kita bisa ada sampai saat ini. Seharusnya itu membuat kita itu semakin kuat. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya berhenti pada saat kita mengenang, iya ya, Tuhan sudah menolong saya. Sampai di situ bukan. Tetapi Allah yang sama yang juga akan menolong, memimpin di masa-masa yang akan datang. Dan itulah yang diajarkan di dalam Maleakhi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-6 ini. Ketika bangsa ini, bangsa Israel, umat pilihan Allah ini menerima kitab Maleakhi. Kalau kita melihat antara perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Alkitab fisik itu hanya satu lembar begitu. Tapi di dalam sejarahnya itu ada 400 tahun. Tuhan tidak pernah ngomong lagi kepada bangsa ini. 400 tahun masa intertestamental di mana Tuhan sama sekali tidak berbicara. Baik itu melalui nabi, baik itu melalui imam, baik itu melalui raja-raja yang ada pada waktu itu. Masa-masa di mana Tuhan benar-benar diam. Dan setelah itu baru kedatangan Tuhan. Menggenapi semua yang pernah Dia janjikan di dalam perjanjian lama itu. Nah, mari kita melihat konteks ini di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-6 kita baca bersama-sama bagaimana Tuhan mengingatkan atau mengajak umatnya untuk melakukan sesuatu yang nanti kita akan pelajari. Saya membaca ayat yang ke-4, Bapak Ibu ayat yang ke-5, ayat 6 kita baca bersama-sama. Oke? Saya mulai. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Bersama-sama, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca bagian ini sekali lagi tidak terlepas dari ayat 1 sampai dengan yang ketiga yang sudah kita pelajari beberapa bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu lebih tepatnya. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga itu berbicara tentang hari Tuhan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan. Berbicara tentang kemenangan Tuhan. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu yang masih bertanya-tanya. Nanti apa yang akan terjadi? Bagaimana ini dengan hidup orang-orang yang taat kepada Tuhan, tapi kok sepertinya hidupnya penuh dengan pergumulan. Menjawab pergumulan bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada waktu itu yang melihat orang-orang di luar sana yang tidak takut akan Tuhan. Justru malah kehidupannya seolah-olah menyenangkan, baik, lancar dan lain sebagainya. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga menjelaskan bahwa suatu saat, tenang, Tuhan tidak akan seperti itu membiarkan umatnya. Bukan. Suatu saat akan ada hari Tuhan, di mana hari penghakiman itu, Tuhan akan menyatakan kemenangannya. Bagi orang yang tidak takut akan Tuhan, di sana dikatakan pasti akan mendapatkan hukuman. Bagi orang yang fasik, yang tidak mau mengenal Tuhan, yang sudah mendengar kebenaran tapi tidak mau menerimanya, dalam ayat 1 sampai 3 dikatakan itu pasti dihukum. Ini berbanding terbalik dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di sana dikatakan seperti anak lembu yang berjingkrak-jingkrak karena senang. Orang-orang yang taat kepada Tuhan itu akan mendapatkan kemenangan di dalam bagian itu. Mereka akan mengalami yang namanya pemulihan. Itu di dalam ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ada kontras yang sangat berbeda. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan orang-orang yang taat, yang setia kepada Tuhan. Pada hari Tuhan itu akan dinyatakan. Nah, di dalam bagian ini, di dalam Maleakhi ini, ayat 4 sampai dengan yang ke-6, Tuhan itu memberikan sebuah nasihat bagaimana sikap atau respon bangsa ini
menjelang hari Tuhan itu. Menjelang hari Tuhan itu, kan hari Tuhan belum datang. Ya kan? Hari Tuhan kan masih akan datang, itu nubuatan. Nanti masa-masa eskatologis yang diharapkan, itu kan belum datang. Nah ayat 4 sampai dengan 6 ini berbicara dengan sikap bangsa Israel harus seperti apa. Menanti kedatangan Tuhan, menanti harinya Tuhan itu sikap bangsa Israel seperti apa. Ada 2 ajakan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam bagian ini. Yang pertama, itu adalah mengingat kembali kepada hukum Taurat. Itu ayat yang keempat. Lalu hal yang kedua, ajakan yang kedua adalah Tuhan itu pengen bangsa Israel itu mengingat kembali bagaimana Allah itu bekerja. Bagaimana Allah itu telah menopang mereka, bagaimana Allah yang berinisiatif memulihkan semuanya itu. Itu karena Allah begitu. Jadi kita akan membahas 2 poin besar ini dari ayat 4 sampai dengan yang ke-6, yaitu berbicara tentang mengingat kembali kepada hukum Taurat dan mengingat kembali intervensi ilahi. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, mengingat kembali pada hukum Taurat. Ayat 4 diawali dengan ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku dan seterusnya. Ingatlah, berarti ada satu masa bangsa ini lupa. Sekali lagi, lupa atau mengingat itu adalah sesuatu yang normal, alamiah ya. Orang juga bisa lupa. Orang itu kalau nggak bisa lupa, bahaya Bapak Ibu ya. Habis nonton Cak Lontong nggak lupa, itu bisa ketawa terus itu 1 bulan itu. Iya kan? Atau kalau nggak gitu, mengalami sesuatu yang menyakitkan, nggak lupa-lupa, itu bisa sedih terus-menerus. Orang yang nggak bisa lupa itu ada namanya hipertimesia itu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Kan kalau demensia kan lupa. Kalau hiperdemensia itu orang yang memiliki ingatan yang sangat kuat. Itu nggak susah untuk melupakan peristiwa-peristiwa apapun yang dialami. Dan itu ada plus minusnya. Gitu ya, ada plus minusnya. Plusnya mungkin kalau naruh barang sesuatu masih ingat ya. Nggak lupaan gitu. Naruh kacamata di sini, cari mana? Oh ya di sini gitu kan. Tapi minusnya juga banyak. Orang yang nggak bisa lupa itu bisa kelelahan mental, kesulitan emosional, ya fokusnya itu susah, hubungan sosial juga susah. Kenapa? Karena orang kalau susah melupakan itu akan susah untuk menjalin relasi baik lagi dengan orang-orang yang pernah menyakitinya. Makanya kan kadang-kadang kita pernah ya ngobrol sama teman terus suatu waktu mengenang, iya ya dulu kita ini musuhan loh ya. Dulu kita ini pada waktu kecil sering berantem. Terus kita ngomong, kapan ya aku sudah lupa. Gitu. Bayangkan kalau dia nggak lupa. Gitu. Iya, oh kamu pernah menyakiti aku, ya sudahlah. Nggak mau gabung lagi. Gitu. Ya lupa itu sesuatu yang normal. Tapi kalau pelupa ini hati-hati. Apalagi kalau melupakan. Nah itu beda lagi gitu ya. Dan bangsa Israel ini yang terjadi di dalam bagian ini itu melupakan. Di sini dikatakan ingatlah terhadap Taurat Tuhan, kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku. Nah, poin di dalam bagian ini mengingat sekali lagi bangsa ini ya pernah lupa kepada namanya hukum Taurat. Kalau kita melihat kondisi pada zaman Maleaki itu menunjukkan betapa bobroknya bangsa Israel. Betapa bangsa ini benar-benar sama Tuhan itu kurang ajar. Kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya mereka itu lupa. Atau mereka itu memang tidak mengabaikan yang namanya hukum Taurat itu. Nah di dalam arti yang lebih dalam sebenarnya bangsa Israel itu bukan hanya lupa. Bukan hanya mereka tidak hafal terus lupa terus perintah 1 apa ya, perintah 2. Bukan seperti itu. Tetapi sebetulnya arti yang lebih dalam ketika Tuhan mengingatkan ingatlah terhadap Taurat. Tuhan itu ingin mengatakan kepada bangsa ini bahwa bangsa ini kamu satu ketika pernah mengabaikan hukum Tuhan. Pernah mengabaikan hukum Tuhan.
Jadi bukan sekedar perintah untuk mengingat, semua perintah-perintah itu diberikan, oh ini, ada ini, bukan. Tetapi sebetulnya sekali lagi pada waktu Tuhan ingatlah terhadap Taurat, Tuhan itu ingin mereka itu mengingat kembali, ada apa sih dibalik dengan hukum Taurat? Yaitu ada apa? Ada sebuah perjanjian yang Tuhan sudah buat. Sebuah perjanjian yang Tuhan sudah buat. Makanya di dalam bagian ini sekali lagi, bukan sekedar mengingat semua perintah, bukan. Tetapi ini adalah ajakan untuk kembali kepada perjanjian. Taurat, hukum, semuanya itu bukan sekedar berbicara tentang deretan aturan harus dilakukan ini dan itu. Kalau semuanya hanya berbicara tentang ini harus begini, harus begitu, nanti orang akan jatuh pada legalisme. Pokoknya melakukan karena ada aturan, tanpa ada hati, tanpa ada kerinduan. Pergi ke sini, ke gereja. Kenapa pergi ke gereja? Ya aturannya seperti itu. Baca firman Tuhan. Kenapa baca firman Tuhan? Ya karena perintahnya seperti itu. Memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan? Ya karena orang Kristen kebiasaannya seperti itu. Bukan seperti ini. Bukan berbicara tentang legalisme, bukan berbicara tentang sesuatu ya pokoknya menjalankan rutinitas, bukan. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan, Dia mengingatkan bahwa di balik Taurat ini, di balik aturan itu ada sebuah perjanjian yang sangat kuat. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu di dalam ayat-ayat yang lain, misalkan Maleakhi pasal 2 ayat 4 sampai dengan yang kelima, di sana juga berbicara tentang perjanjian. Inilah yang Tuhan inginkan supaya bangsa ini mengingat. Supaya bangsa ini tidak melupakan di balik sejarah perjalanan bangsa Israel yang begitu panjang. Puluhan tahun, ratusan tahun. Ada sebuah perjanjian yang Tuhan awali di Gunung Horeb, di Gunung Sinai. Pada waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya melalui dosa yang dilakukan bangsa Yehuda, melalui ketidaktaatan, melalui kejahatan-kejahatan yang kita sudah bahas sebelumnya, melalui pernikahan yang tidak baik, melalui hati yang tidak mau memberikan persembahan kepada Tuhan, hitung-hitungan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Sebetulnya pada dasarnya mereka itu sedang melanggar perjanjian yang Tuhan sudah buat dengan bangsa ini. Mereka itu sudah melanggar perjanjian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, makna mengingat di sini sekali lagi ini bukan sekedar mengingat seperti menghafal, bukan. Melainkan mengingat dan mentaati Taurat itu kembali sebagai wujud bagaimana Allah berjanji kepada bangsa ini. Walaupun mereka itu berbeda zaman dengan bangsa Israel pada waktu menerima Taurat, karena itu sudah puluhan tahun lewat. Tetapi hukum-hukum itu tetap berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu. Perjanjian itu tetap berlaku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Taurat, ketetapan, hukum, apa yang diberikan Tuhan bukan sekedar aturan. Tetapi itu adalah wujud lebih daripada itu wujud berbicara tentang pembaharuan perjanjian antara Allah dan Israel. Allah ingin mengingatkan bangsa Israel bagaimana Allah memilih mereka. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal 1 masih ingat kisah antara Esau dan Yakub. Betul ya? Esau dan Yakub. Esau dan Yakub yang seharusnya menerima berkat hak kesulungan itu siapa? Esau. Tapi Tuhan katakan apa? Aku lebih mengasihi Yakub. Aku lebih mengasihi Yakub ini. Melalui pergulatan yang sangat hebat, Tuhan tetap mengasihi Yakub dan dari Yakub lahir keturunan sebuah bangsa yang besar.
Dari awal mula ini aja sudah kelihatan Tuhan berdaulat memilih mereka, mengasihi mereka. Tidak sembarangan, ini adalah karya Allah. Dan Allah ingin melalui ayat yang keempat ini, bangsa Israel itu ingat, ini loh Tuhan yang begitu mengasihi kamu. Dan kalau kita melihat faktanya Bapak Ibu, sepanjang kehidupan Maleaki melayani, berapa kali bangsa ini jatuh, berapa kali bangsa ini berkhianat sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi faktanya kita tidak pernah menemukan sekalipun Tuhan meninggalkan mereka. Ada beberapa contoh bagaimana perjanjian ini begitu kuat dan itu Tuhan nyatakan. Misalkan di dalam pasal 2, Tuhan itu tidak ingin membatalkan perjanjiannya. Tuhan ngomong sendiri. Lalu di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, Tuhan ingin memanggil umatnya untuk kembali kepadanya. Seperti domba yang keluar kandang yang liar, yang tidak tahu arah tujuannya, pokoknya jalan semaunya sendiri. Tetapi Tuhan sebagai gembala, dia pengen ayo balik ke kandang, balik ke kandang. Tuhan tidak berubah. Tuhan mengingatkan terus umatnya. Dan Tuhan mengasihi dan mengasihani umatnya. Itulah yang dilakukan Tuhan. Perjanjian yang begitu kuat. Dan sejak awal sekali lagi hal ini ditegaskan. Tuhan ingin agar bangsa Yehuda, bangsa Israel melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Menyambut kasihnya dengan cara mengasihi dia. Meresponi kasihnya dengan cara berpaut kembali kepada perjanjiannya. Dan semuanya ini Bapak Ibu, itu bisa terjadi, bisa sungguh-sungguh dihayati itu kalau muncul dari hati. Kalau muncul dari hati. Semua dimulai dari hati. Ketaatan kepada Allah didorong oleh kasih kita kepada Allah. Kasih kepada Allah dimulai dengan kasih Allah kepada kita. Sekali lagi yang memulai siapa? Apakah kita terlebih dahulu? Enggak. Tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya saya mengatakan semakin kita ini memahami dan mengalami kasih-Nya, semakin kita ini memiliki modal untuk menaati Dia. Sekali lagi, semakin kita ini memahami dan mengalami kasih-Nya Tuhan, maka kita ini semakin memiliki modal untuk menaati Dia. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari pengajaran, situasi yang tidak menentu, kejahatan begitu masif, dosa yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat berita, mungkin perbandingannya 1:10 kali ya. Berita yang baik dengan berita yang tidak baik. Itu berita baik cuma sekali, mungkin berita kriminal. Aduh, rasanya sekarang portal-portal berita isinya kan cuma itu aja ya. Kadang-kadang kita ngeri Bapak Ibu. Kadang-kadang untuk kita itu mengatakan pada diri kita, aku mau taat sama Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang berat dan penuh tantangan. Di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah relasi dengan keluarga, dengan mengasihi orang lain. Kadang-kadang ketika kita mau Tuhan, aku mau seperti Engkau untuk taat seperti apa? Mentaatimu, hidup sepertimu, ya. Kadang-kadang kita menyanyikan pujian tadi, ku mau seperti Yesus, itu menjadi gampang. Tapi pada waktu kita mau melakukan itu begitu berat. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua dari hati. Ketika kita memahami, ketika kita mengalami kasih-Nya, ada satu modal untuk kita ini bisa mentaati Dia. Ada satu modal untuk mentaati Dia. Meskipun di dalam membangun relasi dengan Allah itu dibutuhkan kebiasaan-kebiasaan. Seperti doa, baca firman, dan lain sebagainya. Disiplin rohani. Tapi biarlah hal-hal tersebut sekali lagi dilakukan bukan dengan satu dorongan. Supaya kita ini nyaman, diberkati. Tapi biarlah kita melakukannya karena kita itu tahu Allah yang mengasihi. Kenapa? Karena kalau kita melakukan semuanya itu berdasarkan dorongan berkat Tuhan yang akan kita terima, itu bisa terjebak di dalam legalisme, bisa terjebak di dalam ketaatan yang memanipulasi Tuhan,
menjadi sebuah ketaatan yang transaksional. Tuhan, aku mau melakukan ini, nanti Tuhan berkati ini. Tuhan, aku mau membaca firman supaya Tuhan melakukan ini. Itu transaksional banget. Bukan seperti itu. Kita ini memang melakukan banyak hal dalam tanda kutip rutinitas baca firman, berdoa, itu kan setiap hari ya. Baca firman, doa, terus memuji Tuhan dan lain sebagainya itu setiap hari. Tapi sekali lagi biarlah ini dilakukan bukan hanya sebatas rutinitas, tetapi ini biarlah memperdalam relasi kita. Seperti di dalam kalimat ini. Karena kita itu tahu betul siapa Allah kita. Allah yang begitu setia. Pada waktu kita DG misalkan, kita bersyukur di tempat ini ada fasilitas untuk kita semakin mengenal Tuhan melalui DG, melalui MSK. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, aku ini melakukan untuk apa? Apakah aku melakukan DG itu sebagai sesuatu yang benar-benar aku rindu pengen mengenal Tuhan. Rindu semakin diperbarui melalui Injil yang dipelajari. Atau aku melakukan DG karena aku sungkan sama teman-teman. Atau sungkan sama hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah kebenaran ya. Tuhan mengingatkan umatnya, ingatlah Taurat yang diberikan kepada Musa. Sekali lagi berbicara tentang perjanjian. Ingat, Tuhan yang berjanji, Tuhan sudah memilihmu, Tuhan sudah mengasihimu sedemikian rupa. Di dalam perjalanan iman kita, Tuhan yang sama yang disembah di tempat ini. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Hal yang kedua, mengingat kembali intervensi ilahi. Di dalam bagian ini dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Bapak Ibu kalau ayat 4 itu berbicara tentang masa lalu, ya kan? Berbicara tentang perjanjian, berbicara tentang kasih Allah yang Tuhan sudah nyatakan di masa yang sudah lampau. Itu ayat 4. Di dalam ayat 5 sampai dengan 6 itu berbicara tentang sesuatu yang akan Allah kerjakan. Sesuatu yang Allah akan lakukan di masa akan datang. Makanya di situ dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Pada masa Amaleaki ucapan ini belum terwujud. Karena tidak ada sosok yang muncul yang seperti Elia muncul pada waktu itu dan hari Tuhan juga belum muncul. Tetapi kalau kita melihat menjelang hari Tuhan, aku mengutus Elia. Sebetulnya ini berbicara bahwa Tuhan itu mengkaitkan di dalam sebuah perjanjian dia yang terus setia, dia itu yang akan menjaga itu dan dia akan membuat segala sesuatunya itu sesuai dengan maksudnya. Waktu dia mengirimkan Elia itu menjadi sebuah penggenapan atau janji yang digenapi di dalam Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan Yesus Kristus yang memperdamaikan. Jadi di dalam bagian ini kita melihat pada waktu Tuhan itu mengajak, ayo kamu lihat ya, apa yang Tuhan akan lakukan terhadap bangsa Israel. Ada intervensi, sekali lagi, dari awal Tuhan mengikatkan dirinya dalam perjanjian, dia akan terus setia terhadap perjanjian itu. Dan ada dua hal di dalam bagian ini, mirip dengan yang pertama, yang mirip dengan poin yang satu tadi, tentang perjanjian, kesetiaan perjanjian. Di dalam bagian ini juga ditegaskan kembali kesetiaan Allah terhadap perjanjian. Jadi bentuk kesetiaan terhadap perjanjian ini kan memiliki dua sisi yang terpisah. Kalau namanya perjanjian itu kan selalu memiliki dua sisi yang terpisah. Maksudnya begini, perjanjian itu memberikan berkat bagi yang taat, hukuman bagi yang melanggar. Itu konsep perjanjian kuno dan sebetulnya itu berlaku sampai sekarang. Kalau kita mengadakan perjanjian di notaris misalkan atau di perjanjian di atas meterai, itu akan mendatangkan hukuman bagi yang melanggar, betul kan? Secara hukum kuat. Tetapi akan mendapatkan benefit bagi yang taat. Benefitnya ya sesuai perjanjian itu, mendapatkan apalah yang disepakati. Nah, itu konsep perjanjian. Nah, perjanjian Allah dengan bangsa Israel sebetulnya juga ada dua elemen ini, yaitu taat, berkat,
tidak taat itu hukuman. Itu perjanjiannya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, apakah bangsa Israel sanggup menjaga perjanjian itu? Dalam sejarahnya, bangsa Israel sanggup? Enggak. Justru bangsa Israel jatuh bangun, jatuh, melanggar perjanjian itu. Konsekuensinya seharusnya, kalau perjanjian itu ada dua sisi, taat berkat, tidak taat hukuman. Bangsa Israel mendapatkan yang apa? Seharusnya. Berkatnya? Enggak. Seharusnya hukumannya. Seharusnya hukumannya. Kalau kita mau mengikuti aturan perjanjian itu, sebetulnya bangsa Israel itu sudah musnah dari dulu. Karena itu melanggar perjanjian dan itu ada hukuman gitu. Kalau itu konsep perjanjian seperti itu. Tapi Bapak Ibu, yang terjadi di dalam kisah perjalanan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ini, kegagalan umat Allah di dalam menjaga perjanjian itu sekali lagi tidak membatalkan terhadap perjanjian Allah. Allah tetap setia walaupun umatnya tidak setia. Nah, ini berbeda dengan perjanjian yang ada di dunia. Biasanya kalau perjanjian itu diingkari sama salah satu pihak, biasanya kan yang pihak lain akan menuntut. Nggak bisa ini, perjanjiannya harus diubah, harus batal. Atau kalau nggak gitu, karena kamu melanggar perjanjian ya harus jalur hukum, tuntutan hukum, kan begitu kan. Kalau dunia kan seperti itu. Apalagi kalau itu merugikan, pasti menuntut begitu. Tapi ketika perjanjian antara Allah dan umatnya ini, dan umatnya ini melanggar, Tuhan itu tidak melakukan, oke, kamu dihukum musnah, hilang, enggak. Ternyata Tuhan itu tetap setia loh. Dan perjanjian Tuhan tidak dibatalkan dengan ketidaksetiaan bangsa itu. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita mengingat seperti yang dikatakan Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bukankah ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Berapa banyak orang-orang Kristen ketika sudah diberkati, justru melupakan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen pada waktu mengalami pergumulan, datang kepada Tuhan, nangis-nangis minta tolong sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan oke, diberkati, yang terjadi melupakan Tuhan. Bukan seperti itu seharusnya. Bukan seperti itu. Memang Tuhan itu setia. Tapi bukan berarti terus Bapak Ibu memahami, wah kalau begitu enak ya. Diajarkan untuk tidak setia. Toh Tuhan tetap setia. Enggak juga gitu. Wes sekarang enggak usahlah setia sama Tuhan. Toh Tuhan juga tetap setia kepada kita. Bukan gitu bro. Enggak bisa. Gitu. Ada banyak firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Memang kamu itu tidak setia. Di dalam keberdosaan kita, kecenderungan kita itu memang tidak setia. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, di dalam kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita setia. Di dalam keberdosaan kita, kecenderungan kita itu memang melawan Allah. Meninggalkan Allah. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kalau kita ini menjadi anak-anak Tuhan, kita ini diingatkan, ya kamu harus dekat sama Tuhan. Karena sesuatu hanya bisa terjadi, kamu bisa melakukan itu karena ya Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini Tuhan setia terhadap perjanjiannya. Sekali lagi, tidak dibatalkan oleh ketidaksetiaan. Tapi hal yang berikutnya, kita juga melihat ada intervensi ilahi terhadap pemulihan. Allah berintervensi agar hukuman tidak terjadi. Allah mengutus Elia yang akan datang agar banyak keluarga dipulihkan dan hukuman tidak dijatuhkan. Di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6, kita belajar posisi Allah itu ada di mana. Memang di dalam bagian ini dikatakan ada hari Tuhan yang dahsyat. Di terjemahan lain dikatakan ada hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Penghakiman itu datang. Lalu ayat 6 juga satu kata-kata yang mengerikan. Tuhan memukul bumi sehingga musnah.
Atau di dalam terjemahan lain dikatakan memukul bumi dengan ketetapan penghancuran yang sangat. Itu berita-berita yang tidak enak. Ada penghukuman, ada hari Tuhan yang mengerikan begitu. Sesuatu yang tidak enak. Tapi kita melihat di dalam bagian ini, Allah yang berintervensi justru menginginkan semua itu tidak terjadi. Semua itu tidak terjadi. Makanya di dalam ayat 6 tadi, jangan sampai hukuman yang mengerikan itu terjadi. Caranya bagaimana? Allah berintervensi, mengutus Elia yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Atau kalau kita lihat di dalam penggenapannya, Yohanes Pembaptis. Allah memberikan Yohanes Pembaptis, mendahului. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, sekali lagi, bukan yang ngeri-ngeri itu yang ditunjukkan, yang ditonjolkan bukan itu. Penekanannya itu justru sekali lagi, Allah berintervensi agar hukuman yang menakutkan tersebut tidak terjadi. Mengirim Elia, banyak keluarga dipulihkan dan hukuman tidak terjadi. Yohanes Pembaptis sebagai perwujudan dari nubuatan ini datang terlebih dahulu. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat 7 sampai 14, Yesus menyatakan di sini bahwa itulah nubuatan Maleaki yang digenapi di dalam Yohanes Pembaptis yang akan datang. Dia rohnya Elia yang mempersiapkan, aku datang untuk memberikan pendamaian. Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, jalan menuju pembukaan pemulihan itu Allah yang mengerjakan, bukan manusia. Allah yang mengerjakan. Inisiatif pemulihan itu dari Allah yang mengerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat kasih Tuhan di dalam Taurat yang diberikan itu, maka itu akan membawa kita kepada satu sejarah yang tidak terputus, yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam surat Paulus, apa yang terjadi di perjanjian lama, Taurat dan lain sebagainya, itu hanya bayangan. Itu hanya bayangan, sesuatu yang belum jelas. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, semuanya jelas. Janji-janji Tuhan jelas digenapi di situ. Itu kasih Tuhan yang begitu besar ada di situ. Janji-janji yang pernah Tuhan nyatakan di Maleaki, semuanya ada di dalam diri Yesus. Dan itulah yang kita alami hari ini, bukan? Pendamaian yang Yesus Kristus kerjakan itu, bukan? Bukankah itu yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga? Bukankah itu yang juga membawa pemulihan bagi kita sebagai manusia yang memiliki relasi horizontal? Sesama manusia dipulihkan. Bukankah itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita menyerahkan hidup kita, Roh Kudus yang membaharui hidup kita sehingga kita mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Gambaran bapa-bapa kembali mengasihi anak-anaknya, hatinya untuk anak-anaknya. Anak-anaknya kembali untuk bapaknya. Sebuah gambaran tentang harmonis di dalam relasi antara sesama. Di dalam keluarga. Ya. Ada satu kedamaian. Kenapa? Karena Allah yang bekerja di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, yang terwujud nyata dalam kematian Kristus di kayu salib, maka itu adalah sesuatu yang menyadarkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak layak menerima semua ini seharusnya. Kalau kita melihat indahnya anugerah Allah, maka sekaligus menunjukkan betapa kita adalah orang-orang yang tidak indah di hadapan Tuhan. Kalau kita merenungkan keindahan kasih Allah, di satu sisi, pada saat yang sama kita bisa melihat ketidakindahan di dalam diri kita yang penuh dosa ini. Tapi itulah kasih Allah di dalam hidup kita. Dan Allah menyediakan perjanjian itu sekali lagi melalui Yesus Kristus. Matius 26 ayat 28. Tuhan mengatakan demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Bukankah janji itu digenapi di dalam Yesus? Bukankah perjanjian itu benar-benar sempurna di dalam Yesus Kristus? Lalu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukankah ini juga yang berlaku di dalam Maleakhi 4 ayat 4-6? Ada karunia, ada kebenaran, ada kasih karunia, ada kebenaran, ada kasih karunia upah, tapi juga ada kebenaran penghakiman. Apa yang diajarkan di dalam Maleakhi 4 ayat 4-6 digenapi juga di dalam Yesus Kristus. Dia yang datang, ada penghakiman, ada kebenaran, tapi juga ada kasih karunia. Penghakiman dia rasakan. Kebenaran dia rasakan. Sebagai konsekuensi dosa, kebenarannya adalah hukuman. Dia rasakan. Tapi juga ada kasih karunia yang diberikan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, tidak ada yang dapat membatalkan perjanjian Allah dengan kita. Dia adalah Allah yang setia. Mari kita masuk dalam doa. Saya memberi kesempatan sesaat. Mari Bapak Ibu mengingat kembali apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan pernah kerjakan sepanjang perjalanan Bapak Ibu mengikut Tuhan. Dan apa yang Bapak Ibu ingat, biarlah itu menjadi sebuah modal bagi kita untuk kita taat kepadanya, untuk kita juga mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Atau mungkin Bapak Ibu ada di antara kita yang merasa, Tuhan, Engkau tidak hadir, Engkau sudah melupakan perjanjian-Mu, aku sendirian, aku melewati hidupku tanpa Tuhan sendiri, tidak ada yang peduli. Pada waktu mengalami pergumulan, rasanya Tuhan sudah tidak ada. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan, Tuhan ada kok. Tuhan ada di hatimu. Tuhan tetap menuntunmu. Bahkan di lembah kekelaman pun Tuhan tetap setia kok menjagamu. Tuhan tidak peduli keadaanmu seperti apa. Yang Tuhan mau engkau kembali dan Tuhan tetap menerima engkau apa adanya. Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih perjanjian lama yang ditutup dengan janji yang manis dari Tuhan. Perjanjian lama yang Tuhan tutup dengan sebuah nasihat untuk kami mengingat siapa Allah yang kami percayai, yang menggenapkan janjinya di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami kembali. Pengharapan kami satu-satunya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Inilah hidup kami. Topanglah kami Tuhan. Topanglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke liturgi. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas anugerah Allah di dalam hidup kita.
Jemaat yang beribadah secara onsite dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang dibagikan di awal ibadah tadi, lalu memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di belakang seusai ibadah nanti. Bagi jemaat yang beribadah secara online maupun onsite juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai dengan cara scan kris yang tertera di layar. Sembari kita memberikan persembahan, mari kita menyaksikan warta minggu ini. Shalom Bapak Ibu rekan sekalian, perkenalkan saya Cleming dari Rek Kutisari. Jadi bicara soal pemuritan intensional di Rek, jujur menurut saya secara metode mungkin bisa dikatakan belum terlalu sempurna. Tidak mudah untuk menjalankan sebuah sistem pemuritan intensional di Rek, di mana Rek ini secara cabang kan banyak, punya ciri khas masing-masing. Namun di semua ketidaksempurnaan itu, satu hal yang tidak bisa saya secara pribadi sangkali, bahwa secara isi yang dibawakan dalam perjalanan pemuritan intensional, ini kan ada MSK, DG1, Camgap, nah di dalamnya itu ada kebenaran, ada pesan Injil yang saya secara pribadi peroleh, bukan semata-mata supaya seorang Cleming ini bisa lebih paham teologi ya. Nah, tetapi pemuritan intensional ini sifatnya menjadi suatu pondasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia karir, berelasi, maupun juga untuk pelayanan di gereja. Jadi, saya belajar saat menghadapi tantangan. Nah, saya tuh teringat proses yang saya alami di Camgap, di mana dilatih untuk menahan diri, untuk tidak cepat mencari kambing hitam, karena saya punya tendensi ke sana. Saya itu diajar untuk lebih melihat ke dalam diri sendiri. Dalam diri saya itu masih banyak hal yang perlu dibereskan. Saya juga adalah peserta yang mengikuti prototipenya Camgap, bisa dibilang angkatan yang ke-0. Dan itu ketika disuruh ikut untuk Camgap lagi, saya jujur skeptis. Merasa ya diri saya itu tidak sebermasalah itu sih sampai harus ikut Camgap 2 kali, kan ngapain gitu ya. Nah, tetapi sebagai BPH cabang ya mau nggak mau, dengan hati yang cukup terpaksa ya ikut. Ini saya buka kartu ya, jadi di Kutisari ikut 3 orang itu semuanya terpaksa ikut. Ketiga dari kami itu yang merasa harga yang dibayar untuk ikut Camgap itu cukup mahal, dimana Camgap kan 4 hari 3 malam ya, kami semua karyawan pekerja. Nah, itu harus menggunakan jatah cuti. Pada saat itu mindsetnya itu kami bertiga cuma satu sih, kami itu sudah membayar harga yang cukup mahal. Nah, kalau kami itu pulang nggak dapat apa-apa ya itu sia-sia aja. Ketika pulang, jadi kami sendiri itu mengakui ya kalau misal dari Camgap ini ya benar-benar suatu proses yang sangat membantu kami. Bukan berarti masalah itu bisa hilang semua, bisa selesai semua dengan ajaib. Tapi setidaknya kami itu punya mindset yang baru ketika menghadapi tantangan ke depan. Kami tahu bahwa yang harus diintrospeksi itu bukan melulu di eksternal gitu ya. Sebenarnya masalahnya itu kembali ke diri kami sendiri. Ada berhala dalam diri kami yang harus kami selesaikan. Bahkan itu bisa jadi perjuangan seumur hidup. Saya tuh sudah di Rek itu sejak 2016. Rek ini sendiri sejak 2016 saya melihat banyak mengupayakan beberapa metode pemuritan sampai 2024 ini. Dan saya merasa di 2024 pemuritan intensional ini merupakan suatu keputusan yang sudah sangat baik diambil oleh gereja kita. Saya disadarkan melalui semua perjalanan ini bahwa sejatinya saya itu dipanggil untuk menjadi seorang murid, bukan hanya sekedar pelayan yang ya setiap minggu menjalankan rutinitas, tapi lebih dari itu Tuhan ini kan memanggil saya untuk menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Dan perjalanan pemuritan intensional selama ini tiga-tiganya ini cukup membantu saya untuk bisa menuju ke arah sana. Nah, sekian sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Rek sekalian. Salah satu filosofi pelayanan yang kita hidupi di tempat ini adalah pertumbuhan rohani bersifat individual tetapi merupakan hasil dari proyek komunal. Itulah sebabnya Rek berusaha untuk menghadirkan sebuah perjalanan pemuritan yang semakin hari semakin baik, karena kami yakin bahwa pertumbuhan rohani walaupun bersifat individual tetapi merupakan hasil dari proyek komunal. Berkaitan dengan pengembangan dan perbaikan sistem pemuritan di Rek, saya perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk jemaat Rek yang mungkin sudah lama beribadah di tempat ini, menjadi bagian penting bahkan sudah mengambil peranan sebagai para pelayan dan pengurus di gereja ini, saya mendorong kita untuk dengan rendah hati dan penuh semangat kita memulai perjalanan pemuritan kita dari awal. Semua hamba Tuhan, semua majelis di tempat ini juga sudah mengulangi semua proses pemuritannya dari awal, dan saya bisa melihat bagaimana mereka bertumbuh secara rohani dengan lebih baik. Karena itu saya mendorong setiap jemaat Rek dimanapun Anda berada untuk memulai proses pemuritan ini. Sekali lagi, dari awal, bagi yang belum pernah mengikuti MSK, belum pernah mengikuti DG1. Yang kedua, masih berkaitan dengan jemaat Rek yang lama. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah memutuskan untuk berpindah dari satu cabang Rek ke cabang yang lain, saya sangat mendorong kita untuk berpamitan dengan gembala lokal yang lama, sekaligus memberitahukan secara resmi kepada gembala lokal yang baru, supaya saudara bisa diperhatikan pertumbuhan rohani pergumulan saudara dengan lebih baik. Dan kalau saudara belum mengikuti MSK dan DG1, sama seperti poin yang tadi, saya mendorong kita untuk memulai perjalanan kita dari nol juga, supaya kita bisa bertumbuh dengan lebih baik. Yang ketiga,
Bagi simpatisan REK yang ingin menjadi jemaat REK, saya ingin menginformasikan bahwa mulai tahun depan bulan Februari, mengapa saya Kristen akan diadakan secara onsite. Di seluruh cabang REK akan diadakan secara serentak dan juga secara onsite diatur oleh gereja lokal masing-masing. Yang keempat, berkaitan secara khusus dengan jemaat REK yang merencanakan untuk menikah tahun depan. REK telah memutuskan bahwa pemberkatan pernikahan bukan hanya didahului dengan konseling pranikah, tetapi juga dengan MSK dan DG1. Mengapa keputusan ini diambil? Karena kami berpikir bahwa sangat sulit, hampir mustahil bagi sebuah pasangan untuk mencerminkan Injil di dalam pernikahan mereka kalau mereka tidak tahu apa itu Injil, seperti yang kita pelajari di MSK, dan tidak terbiasa untuk menghidupi Injil bagaimana yang kita lakukan di dalam DG yang pertama. Jika ada sesuatu yang Bapak Ibu Saudara mau tanyakan, terutama bagi mereka yang sudah terlanjur mendaftar untuk pemberkatan nikah di awal semester tahun depan, silakan menghubungi gembala lokal masing-masing. Tuhan memberkati. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan berkaitan dengan video yang sudah kita simak. Yang pertama, sekali lagi, ada kesempatan di bulan Desember bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan DG1 untuk bisa mengikuti Camp Gap. Nah, silakan bisa mencatat tanggalnya akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 28 Desember dan pendaftaran terakhir tanggal 31 Oktober 2024. Dan yang berikutnya, pengumuman yang ingin saya sampaikan adalah pelayanan atau bentuk pelayanan pastoral kepada saudara dan saudari kita. Gereja akan memberkati, melaksanakan pemberkatan nikah saudara Michael Ho dan saudari Dayana pada tanggal 26 Oktober. Bila mana ada keberatan dengan rencana pernikahan ini, silakan bisa menghubungi pihak gereja secara resmi. Namun bila tidak ada, kami akan melanjutkan prosesi pemberkatan ini. Dan yang terakhir, pemuda akan dilaksanakan seperti biasa setiap hari Sabtu pukul 6 sore di tempat ini. Dan temanya adalah Sola Fide. Akan dilaksanakan tanggal 19 Oktober. Dan saya umumkan bagi teman-teman muda yang mungkin membutuhkan transportasi, bisa menghubungi saudara William atau saudari kepada saya supaya nanti diatur penjemputannya ke lokasi teman-teman ini ya yang membutuhkan jemputan untuk kaum muda. Dan yang terakhir, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini? Saya mengundang untuk mengangkat tangan jikalau ada. Oke. Jikalau tidak ada, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Dan untuk doa syafaat kita berdoa untuk negara kita yang akan masuk masa pilkada dan juga untuk keluarga para hamba-hamba Tuhan pelayan di tempat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Dan siang hari ini kami memberikan ucapan syukur melalui persembahan ini. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan melalui pengurus yang ada di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anakmu semuanya, umatmu yang sudah mengumpulkan persembahan bagi Engkau. Tuhan, Engkau juga yang akan terus menopang, terus memberkati di dalam keluarga mereka, di dalam usaha mereka. Tuhan, Engkau yang akan mencukupkannya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia yang sebentar lagi akan mengadakan pilkada. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kami boleh melewati masa ini dengan baik, tidak ada kerusuhan, stabilitas ekonomi dan politik pun juga terjaga, dan semua boleh baik-baik saja ya Tuhan, karena Tuhan yang menopang. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan,
untuk aparat pemerintah yang menjaga sistem perekonomian. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para pengusaha, pelaku UMKM, mereka yang juga turut andil di dalam proses perekonomian bangsa ini. Engkau yang akan memberkati. Biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat ketika mereka memajukan usaha mereka, ketika mereka berinovasi, bahkan ketika mereka menjalankan bisnis mereka. Mereka juga boleh takut akan Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga hamba Tuhan dan pelayan di tempat ini. Kiranya Engkau yang menolong dan memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh efektif mempergunakan setiap tenaga dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Sekali lagi biarlah berkat dan rahmat dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagi kita semuanya. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi. Kiranya rahmat dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan engkau damai sejahtera hari lepas hari. Memberikan kekuatan hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Dan terimalah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ibadah telah usai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Melewati tantangan seberat apapun kita tetap berkata, aku kuat karena Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan